Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Tata Channel. Jangan lupa subscribe channel ini dan dibagikan jika bermanfaat, dan juga jangan lupa di like dan di komen ya. Oke, hari ini saya akan sedikit membahas tentang mencegah corona dari pandangan agama. Karena belakangan ini banyak orang yang beralasan agama, mereka tetap berkumpul beralasan bahwa ya kita tetap harus beribadah. Nanti kita coba bahas dari pandangan agama. Seperti apa sih sebenarnya? Tapi sebelum masuk itu, saya ingin sedikit mengomentari nih, karena sekarang sudah banyak pihak atau masyarakat atau lembaga sosial atau ya pemerintahan yang melaksanakan penyemprotan disinfektan ya. Tapi saya melihat beberapa video yang tersebar di media sosial itu, cara yang digunakan itu ada beberapa yang tidak tepat gitu loh. Kalau kita pelajari lagi tentang penyebaran COVID-19 ini adalah virus yang dapat menyebar dari cairan dahak yang bisa melalui batuk ataupun dari bersin gitu loh. Atau dari tangan yang menutup kita batuk, ditutup kemudian kita memegang sesuatu lalu menempel di benda itu. Jadi jangan sampai salah, saya kok banyak perspektif yang yang cara berpikir yang salah, persepsi yang keliru bahwa corona itu terbang gitu loh. Jadi lewat udara masuk kemudian orang terpapar virus, padahal tidak. Jadi COVID-19 itu setahu yang saya baca di beberapa artikel bahwa itu menyebar melalui cairan dahak yang keluar melalui batuk atau bersin. Jadi makanya kita diminta oleh pemerintah untuk melakukan physical distancing gitu loh, menjaga jarak 1 meter dari orang lain agar ketika mereka batuk bersin kita tidak langsung terpapar. Atau perpindahannya bisa melalui tempat atau sesuatu yang dipegang oleh orang yang positif COVID atau orang yang sudah terpapar COVID-19, kemudian dia batuk, ditutup dengan ditutup dengan tangan, atau bersin ditutup dengan tangan, lalu dia pegang sesuatu. Itu bisa jadi. Makanya kita akan diminta untuk menutup ketika kita batuk atau bersin dengan sikut. Sehingga ketika kita pegang sesuatu dengan tangan kita, khususnya yang sudah terpapar COVID-19, itu tidak tertular ke orang lain ya. Jadi bukan rumput, bukan pohon. Saya melihat kok rumput yang disemprot itu loh, itu ya tolong diperbaikilah biar efektif dan tidak buang-buang disinfektan. Oke, lanjut ke pembahasan awal yang bahwa saya akan membahas tentang pencegahan corona atau COVID-19 dari pandangan agama. Saya membaca dalam sebuah artikel yang cukup menarik bahwa kita dalam agama sudah mengenal yang namanya iman, Islam, dan ihsan. Atau dalam kata yang lain itu adalah akidah, syariat, dan akhlak tasawuf. Oke, kita coba bahas satu-satu ya. Nanti kalau ada yang beda pendapat bisa komentar di kolom komentar ya. Kita mulai dari iman. Iman berarti kita percaya bahwa penyakit yang menghidupkan, yang mematikan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan. Maka dari itu yang pertama kita harus iman. Iman artinya atau kita akidah itu kita percaya. Kita harus percaya bahwa COVID-19 ini adalah ciptaan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menyembuhkan, yang memberikan kita penyakit itu adalah Allah. Seperti ya api lah, api itu tidak bisa membakar tanpa seizin Allah. Seperti kita makan, kita tidak bisa kenyang tanpa seizin Allah. Jadi intinya kita harus percaya dan menerapkan keimanan itu dalam hati bahwa penyakit itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu benar. Jadi iman kita jangan sampai berubah sampai akhir hayat
Karena kalau kita sampai tidak percaya bahwa penyakit itu dari Allah, maka kita akan cenderung kepada syirik. Jadi kita harus yakin bahwa iman bahwa COVID-19 itu adalah datang dari Allah, dan yang menyebabkan kita sakit, mati itu adalah Allah. Itu benar. Itu harus kita tanamkan dalam keimanan kita. Oke? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam agama kita diajarkan namanya Islam, atau dalam istilah lain syariat, yaitu melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, ini yang menarik. Di sini jelas kita juga selain iman, percaya, kita juga diperintahkan untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau saja kita, karena wabah corona ini atau COVID-19 ini sudah menjadi wabah dunia, sudah disebut sebagai pandemi atau wabah yang sudah menyerang dunia, banyak negara-negara yang sudah terserang dan korbannya juga sangat banyak, maka banyak orang yang mengistilahkan COVID ini sebagai tawun. Dulu mengenal istilah tawun. Rasulullah SAW ini dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah itu melarang ketika ada suatu wabah di suatu daerah, kita dilarang untuk masuk ke daerah itu, atau di daerah kita yang ada wabah, maka kita juga dilarang untuk keluar dari daerah itu. Seperti itu. Bahkan dalam sebuah kisah itu diceritakan suatu waktu Sayyidina Umar bin Khattab itu menuju Syam, dalam perjalanan menuju Syam. Dan di tengah perjalanan beliau mengetahui bahwa di Syam itu sedang dilanda wabah. Beliau langsung kembali ke Madinah, tidak jadi. Lalu Abi Ubaidah bertanya kepada Umar, apakah saudara lari dari takdir? Katanya. Umar menjawab, iya, kita lari dari takdir menuju takdir Allah juga. Tak lama kemudian Abi Ubaidah memimpin Syam, dan beliau juga wafat karena tahun tersebut atau karena wabah tersebut. Kepemimpinnya digantikan oleh Mu'az, beliau wafat juga dengan terserang taun. Jadi korban yang meninggal waktu itu di kisaran angka 25.000. Setelah itu Amir bin Ash menggantikan memimpin pemerintahan selanjutnya. Di masa Amir inilah Amir meminta seluruh penduduk untuk berpencar ke gunung-gunung. Dengan upaya itu akhirnya Allah mengangkat wabah penyakit yang terjadi di Syam itu. Pada tahun 833 Hijriah, wabah taun ini juga terjadi di Kairo, di Mesir. Masyarakat waktu itu disuruh berkumpul di lapangan untuk melaksanakan sholat dan istighosah. Diawali dulu dengan puasa 3 hari. Ya, harapannya agar wabah tersebut cepat diangkat oleh Allah. Tapi apa yang terjadi? Yang sebelumnya sebelum pelaksanaan istighosah itu, yang meninggal itu baru sekitar 40 orang. Tapi sebulan setelah pelaksanaan itu, yang meninggal menjadi 1.000 orang. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa mengumpulkan massa untuk sholat, doa, istighosah pada saat wabah adalah perbuatan bid'ah yang lebih baik ditinggalkan. Bukan doanya yang salah, tapi memang di saat wabah kita dilarang berkumpul banyak orang untuk mengurangi dampak daripada penyebaran wabah. Maka dari itu, dari cerita di atas ini, di poin kedua ini tentang Islam kita menaati perintah dan menjauhi larangannya, pemerintah sudah menghimbau kita semua untuk melaksanakan physical distancing atau menjaga jarak, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Maka kita harus ikut serta mengikuti arahan daripada pemerintah agar
wabah ini atau COVID-19 ini cepat selesai. Jangan kita kemudian keras kepala, tidak mau mengikuti aturan pemerintah, malah kita terus berbaur di kerumunan orang. Kita tidak tahu apakah kita tertular COVID-19, kemudian kita menulari orang lain, menulari orang lain juga, ditambah lagi berkumpul di satu tempat, maka COVID-19 ini tidak akan selesai. Maka dari itu, selain kita iman dan percaya bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah dan yang mematikan itu Allah, tapi kita juga disertakan dengan namanya usaha ikhtiar, yaitu namanya mengikuti anjuran pemerintah, yaitu kita physical distancing, ya itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, dalam agama juga kita mengenal namanya ihsan atau akhlak tasyawuf. Jadi mari kita jadikan wabah ini, COVID-19 ini sebagai tolak ukur kita untuk kembali. Kalau selama ini kita sombong atau menyombongkan diri bahwa kita ini adalah kuasa, bahwa kita ini adalah hebat, tapi dengan virus yang ukurannya nano atau sangat kecil sekali, kita sudah kalang kabut. Amerika, kemudian Cina yang selama ini dibilang sebagai negara-negara yang dikdaya, tetapi kewalahan menghadapi virus yang ukurannya kecil, semuanya atas kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dengan adanya wabah ini, kita tadabbur lah, introspeksi diri sambil kembali kepada Allah, bersimpuh kepada Allah, berdoa, memohon dan menyatakan diri bahwa kita ini adalah lemah, tidak ada apa-apanya kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian video yang dapat saya buat, semoga bermanfaat. Jika ini bermanfaat, silahkan dibagikan. Jika ada satu hal yang mengganjal atau ingin komentar, silahkan bisa komentar di kolom komentar di bawah. Oke, demikian, terima kasih. Semoga semuanya bisa terhindar dari COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.